damai dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Kembali lagi di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran yang keempat yang bertajuk Hakikat Mengajar. Kita akan dapat melihat ada 4 tajuk di sini, yaitu mandat mengajar, tujuan mengajar, bahan mengajar, dan hukum mengajar. Kita lihat yang pertama di dalam mandat mengajar. Ada 2 pertanyaan penting yang harus dijawab di dalam mandat mengajar. Pertama adalah atas dasar apa mandat mengajar didasarkan. Kedua adalah siapa yang berperan serta dalam melaksanakan mandat mengajar. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitab mandat mengajar. Dasar panggilan mengajar bagi gereja Tuhan adalah terdapat dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mandat mengajar yang disebutkan dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan sebentar tadi seharusnya membuat orang Kristen sangat tersentuh karena menyadari bahwa saat ini gereja masih memerlukan jutaan guru sekolah minggu, bukan hanya untuk mengajar umat Tuhan dari segala bangsa dan segala tempat di seluruh dunia tentang pengetahuan Alkitab, tetapi juga untuk mengajarkan anak-anak sekolah minggu bagaimana hidup menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia kepada gurunya. Kita lihat dalam Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan Allah 2000 tahun yang lalu ini masih berlaku hingga sekarang. Ayat ini sangat istimewa karena merupakan dasar panggilan Allah untuk menjadikan guru sekolah minggu sebagai kawan sekerjanya. Sebuah panggilan yang sangat terhormat karena guru-guru sekolah minggu diberikan kesempatan untuk menemukan mutiara-mutiara mentah yang kalau digosok akan menjadi batu permata yang sangat berharga. Mari kita lihat di dalam hal yang kedua, peserta dalam melaksanakan mandat mengajar. Untuk mandat mengajar ini terlaksana, guru sekolah minggu tidak dapat melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu, perlu difahami juga peserta lain dalam melaksanakan mandat mengajar. Kita lihat yang pertama, Roh Kudus. Dalam proses belajar mengajar di sekolah minggu, Roh Kuduslah yang sebenarnya mengambil peran yang paling penting. Sebaik dan sepandai apapun guru sekolah minggu tidak akan mungkin dapat mengubah hati manusia kecuali Roh Kudus campur tangan. Roh Kuduslah yang mampu membuka hati anak-anak sekolah minggu sehingga kan mereka mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya. Hal kedua, peserta kedua yang melaksanakan mandat mengajar. Yang pertama Roh Kudus, yang kedua adalah guru. Guru sekolah minggu yang memiliki dedikasi akan melihat bahwa tugas menjalankan sekolah minggu bukanlah sekadar membimbing dan mentransfer informasi tentang Alkitab ke dalam pikiran anak-anak sekolah minggu, tapi tugas guru yang utama adalah menciptakan keadaan agar Roh Kudus boleh bekerja dan mengisi hati anak-anak sekolah minggu dengan kebenaran firman Tuhan. Serta yang melaksanakan mandat mengajar yang ketiga adalah murid. Murid adalah objek utama di dalam mencapai tujuan mengajar. Tanpa murid, maka gereja tidak dapat mengukur apakah mereka telah berhasil menjalankan mandat mengajar. Karena itu, dalam mengajar, guru sekolah minggu harus ingat bahwa tujuan mengajar bukanlah sebagai kesenangan anak semata-mata, tetapi bagi menjalankan panggilan Tuhan untuk membawa anak-anak sekolah minggu kembali kepada penciptanya. Kita akan lihat tujuan mengajar. Jika pusat kegiatan sekolah minggu adalah untuk melaksanakan mandat mengajar yang diberikan Tuhan kepada gerejanya,
maka gereja memiliki tujuan utama mengajar yang jelas, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadikan anak-anak sekolah minggu sebagai murid-muridnya. Namun demikian, tujuan utama ini tentu perlu diamati dengan jelas. Kita lihat yang pertama, tujuan yang pertama adalah menuntun anak-anak untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Guru-guru sekolah minggu yang lahir baru mengerti bahwa tujuan mengajar anak bukanlah sekadar menjadikan mereka sebagai anak yang manis-manis dan tidak nakal, tetapi untuk membawa mereka kembali kepada Kristus supaya mereka dijamah Tuhan dan mengalami hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Tujuan yang kedua, menanamkan nilai-nilai iman Kristen dalam hidup dan pikiran anak. Sementara mengajar, guru sekolah minggu harus ingat bahwa apa yang diajarkan kepada anak-anak haruslah nilai-nilai iman Kristen yang bernilai, kekal, yang tidak akan lentur pada waktu dan zaman. Nilai-nilai iman Kristen tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Tujuan yang ketiga adalah menolong anak-anak menemukan kehendak Allah bagi hidupnya. Satu kehormatan bagi seorang guru sekolah minggu jika ia dipercayakan Tuhan untuk mengajar anak-anak, karena jika yang diajarkan guru kepada anak sekolah minggu adalah prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan memakainya untuk membentuk hidup dan masa depan anak. Dengan cara demikian, guru sekolah minggu menjadi kawan sekerja Allah untuk menuntun anak-anak mendapatkan prinsip-prinsip dalam menemukan kehendak Allah bagi hidupnya. Yang seterusnya kita akan melihat bahan mengajar. Untuk dapat mencapai tujuan mengajar yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka gereja Tuhan harus memberi perhatian yang ketat kepada bahan-bahan yang dipakai oleh sekolah minggu untuk mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu akan sangat baik jika kita perhatikan sumber-sumber utama dan sumber-sumber pendukung di dalam mengajar sekolah minggu. Yang pertama, sumber utama. Bahan sumber utama ini dimiliki guru untuk menjadi bahan utama dalam hidup dan pelayanannya sebagai guru sekolah minggu, yaitu Alkitab. Alkitab adalah sumber utama yang harus menjadi dasar dan pedoman utama dalam mengajar. Karena itu, untuk mengajar dengan baik, guru harus mempelajari Alkitab secara sistematik dan menguasai garis besar isi Alkitab. Jika guru sekolah minggu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Alkitab, maka akan sulit bagi guru untuk menilai apakah prinsip-prinsip ajaran yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sumber yang kedua adalah buku pelajaran sekolah minggu. Secara ideal, gereja setempat seharusnya menyediakan buku kurikulum sekolah minggu yang dibuat sendiri oleh tim pembina gereja, sehingga apa yang diajarkan di sekolah minggu sesuai dengan garis-garis pengajaran gereja dan juga program gereja. Namun hal ini masih sulit dilaksanakan di dalam gereja karena terbatasnya orang yang mampu membuatnya. Oleh karena itu, banyak sekali gereja yang membeli buku kurikulum pelajaran yang sudah jadi, yang pada umumnya dibuat oleh lembaga pelayanan anak yang dijual di kedai-kedai buku Kristen. Untuk menjamin bahan itu dipakai dengan baik, sangat penting guru sekolah minggu menyediakan waktu di mana guru-guru dapat bertemu untuk membicarakan tentang persiapan mengajar. Selain menjadi kebiasaan bagi guru untuk berdisiplin di dalam hal menyiapkan pelajaran, waktu pertemuan ini juga sangat bermanfaat untuk guru boleh belajar dan berbagi berkat dan pergumulan untuk menambah semangat di dalam hal melayani. Sumber yang kedua adalah buku pelajaran sekolah minggu. Kalau kita melihat
gereja-gereja masa kini kebanyakannya sudah ada bahan untuk mengajar. Cuma apa yang perlu adalah bagaimana cara untuk guru sekolah minggu mempersiapkan pelajaran sehingga ia dapat mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Nah, ada banyak cara yang perlu dilakukan oleh guru sekolah minggu, dan itu adalah sangat baik dibincangkan di dalam tim pelayanan sekolah minggu. Yang seterusnya adalah hukum mengajar. Yang pertama, hukum guru. Guru harus tahu dan menguasai apa yang diajarkan. Yang kedua, hukum pelajar. Murid harus memiliki gairah untuk memperhatikan dan menyerap sebanyak mungkin pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, hukum bahasa. Guru harus memakai bahasa yang sesuai dengan kemampuan murid, singkat, pendek, dan sederhana. Yang seterusnya, keempat, hukum pelajaran. Bahan mengajar haruslah membangun dari apa yang sudah ada. Artinya, murid harus sudah menguasai pelajaran yang lalu ataupun yang lama sebelum diberikan pelajaran yang baru. Seterusnya, yang kelima, hukum proses mengajar. Guru membantu murid untuk mandiri, artinya menolong murid untuk dapat menemukan sendiri kebenaran dan mengembangkannya untuk keperluan yang lebih pribadi. Keenam, hukum proses belajar. Pelajaran yang diberikan kepada murid harus diberikan dalam suasana yang dapat dimengerti, diterima, dan dilaksanakan. Yang seterusnya, hukum pengulangan. Ini adalah ujian yang harus diberikan untuk menunjukkan hasil yang telah dicapai. Itu untuk pelajaran yang keempat, hakikat mengajar. Sampai di situ, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk terus mengikuti karena masih ada pelajaran yang kelima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.